sore hari ini, mari kita serahkan seluruh hidup kita hanya kepada-Nya. Sebab di dalam nama Tuhan Yesus kita memperoleh kekuatan. Mari kita angkat pujian ini. Serahkanlah hidup kepada-Nya. Biar di tahun yang baru ini kita benar-benar menyerahkan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus. Kita hanya percaya kepada Dia saja. Mari kita angkat pujian ini. Haleluya Yesus. Allah hidupmu Adanya serahkanlah seluruh. Mari angkat tanganmu. Kita menyerahkan hidup kita sebelumnya di dalam tangan Tuhan. Di dalam namanya ada jaminan kekal. Di dalam segala berkat. Mari dari awal serahkanlah. Serahkanlah hidupku. Kami berserah kepada-Mu. Melihat tangan-tangan kami berserah hanya kepada-Mu. Kami hanya percaya kepada-Mu Bapa. Di dalam namanya ada jaminan kekal. Di dalam segala perkara berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percaya Dia sanggup menolong. Amin. Kami percaya Tuhan. Berserah pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Serahkanlah, serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu. Di dalam namanya ada jaminan kekal. Di dalam segala berkat. Mari dari awal kembali katakan. Serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah seluruh persoalanmu. Di dalam namanya ada jaminan kekal. Di dalam segala. Mari kita berseru, haleluya. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolong. Amin. Kami percaya. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan beri kedamaian abadi. Dia akan beri kedamaian abadi. Dia akan beri seperti Nabi Musa tidak sanggup berjalan menghadapi kehidupan ini dengan kekuatannya sendiri. Ini juga yang menjadi doa kami, Tuhan. Kami perlu Tuhan. Amin. Amin.
bukan hanya untuk sementara waktu, tapi sepanjang hidup kami butuh Engkau ya Tuhan. Kami semua sadar kekuatan kami tidak seberapa. Kami banyak kelemahan, kami banyak kekurangan. Ada bagian-bagian dalam hidup kami yang tidak sanggup kami andalkan Tuhan. Sebab itu di ibadah permulaan tahun 2024 pada hari ini, maka kami mengangkat hati kami, memohon belas kasihan Tuhan turun atas setiap kami, memampukan kami Tuhan, untuk kami bisa menjalani hari-hari kami di tahun 2024 yang sudah kami jalani 1 minggu ini Tuhan. Kami juga ya Tuhan boleh mengenang perkara-perkara besar yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami, khususnya yang Kau nyatakan bagi yang kami kasih, almarhum Ibu Maria Gurdip Kaur Tuhan. Selama berapa waktu lamanya kami boleh bersekutu bersama dengan dia, namun Kau berkehendak lain. Walau kami mengasihi Ibu Maria, tapi Kau lebih mengasihi beliau Tuhan. Sehingga belum sampai di penghujung tahun ini, tahun 2023, Tuhan sudah berkenan memanggil pulang terlebih dahulu. Ada banyak kenangan-kenangan indah yang ditinggalkan buat kami, untuk kami teladani Tuhan. Dan hari ini kami ya Tuhan, sehubungan dengan ibadah permulaan tahun, kami juga akan belajar dari teladan hidup yang ditinggalkan oleh yang Kau kasih, almarhum Ibu Maria Gurdip Kaur. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, pimpin kami semua, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Biarlah setiap kami tanpa terkecuali diberkati oleh Tuhan lewat pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicaralah Engkau kepada setiap kami pribadi lepas pribadi, dan dengan sukacita kami menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita berkata amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Haleluya. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, tidak terasa tahun 2023 sudah kita lalui bersama, dan hari ini kita sudah masuk di minggu pertama ya di tahun yang baru 2024. Tentunya sepanjang tahun 2023 banyak kenangan-kenangan ya yang kita boleh ingat, yang kita boleh saudaraku ya menjadikan pelajaran ya, baik itu kenangan yang sifatnya manis maupun kenangan-kenangan yang menyedihkan. Pada kesempatan hari ini, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya juga patut menaikkan syukur kepada Tuhan ya. Saya sangat bersukacita selama tahun 2023 kita sama-sama bisa bertumbuh ya dalam iman yang benar kepada Tuhan. Kita sama-sama saudaraku bersekutu yang di dalam di GPDI Philadelphia ini. Banyak tentunya suka duka yang kita alami sepanjang ya pelayanan, sepanjang kita saudaraku beribadah di tahun 2023 ya. Ada masa-masa sedih ya kalau kita ingat, apalagi kalau sudah biasanya masuk musim hujan begini ya. Kenangan menyedihkannya biasanya banjir, saudara ya. Aduh sedih, karena apa? Karena gereja ini gereja di bawah tanah ya, lebih rendah dari jalan raya ya, dan benar-benar ya itu memilukan. Tapi puji Tuhan, tahun ini kita nggak mengalami banjir, saudara-saudara ya. Ya bahkan kita boleh melaksanakan Natal yang begitu megah, usulan dari almarhum Ibu Maria. Kita bisa mengadakan Natal di Sawung Kebun Nusantara, dihadiri ya
jemaat yang cukup banyak, sampai-sampai persiapannya kurang, saudara ya. Persiapannya 120 porsi, yang datang 140 orang ya. Ya, tapi semua Tuhan cukupkan ya. Itu menandakan Tuhan baik ya. Dan saudaraku, kita bersuka cita sampai hari ini kita masih dimampukan menjalankan aktivitas kita ya. Mari sama-sama kita mencatat kebaikan-kebaikan Tuhan, maka kita akan terpesona. Wow, luar biasa kebaikan Tuhan ya. Sementara ketika kita melihat diri kita, kadang-kadang kita mengecewakan Tuhan ya. Kadang-kadang kita nggak setia, tapi Tuhan tetap setia, tapi Tuhan tetap baik, tapi Tuhan tetap menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Tuhan tetap memberkati kita. Adakah di antara saudara pernah sampai 1 hari pun tidak bisa makan karena nggak ada duit? Pasti semua bisa. Walaupun mungkin pas-pasan ya, pas lagi butuh ada ya. Saudara ya, yang penting itu saudara, pemeliharaan Tuhan nyata adanya. Apa yang Dia janjikan nyata. Ya. Hanya saudara ada kesedihan tentunya juga yang kita tidak bisa pungkiri ya, di tengah hal-hal yang besar yang Tuhan nyatakan kepada kita. Ada seorang yang kita kasih, yaitu Ibu Maria Kurdip Kaur, yang sangat antusias untuk bisa ikut Natalan saudara ya. Jadi beberapa waktu yang lalu sebelum pergi ke Medan, dia sudah bilang sama saya, Pak Gembala, nanti saya akan datang ya untuk bisa Natalan. Saya sudah siapin bajunya Pak ya. Ya, tolong Pak umumin ke jemaat ya. Dress code Natalnya warna merah ya. Ya, maka saudara-saudara ya, karena saya lihat ini Ibu antusias, maka saya nggak boleh mengecewakan. Oke Bu, saya akan sampaikan. Dan puji Tuhan nggak ada yang protes, maaf ya. Padahal warna merah itu belum lama dipakai ya. Nggak ada yang bilang, Om bosan Om, enggak ya. Semuanya ya mentaati apa yang saya sampaikan. Dan saudaraku dikasih Tuhan, sungguh sangat disayangkan justru di saat-saat kita bersuka cita ingin merayakan Natal ya, kita dengar berita ya, Tuhan memanggil pulang. Dan uniknya, anehnya saudara, Tuhan memanggil pulang almarhum bukan saat dia sakit. Kenapa? Memang dia sempat sakit, dia jatuh, kemudian saya share fotonya di grup ya, sampai kakinya digigit saudaraku. Tapi Tuhan sudah nyatakan kuasanya, sudah sembuh, sudah mulai bisa berjalan ya, belajar berjalan ya. Dan ketika dia meninggal saudaraku dikasih Tuhan, itu keluarganya ya, yang hari ini sebenarnya pengen hadir, tapi karena ya kondisi tidak memungkinkan ya, dia ya mempercayakan saya ya untuk mewakili ya. Jadi saya hari ini bertindak bukan saja sebagai gembala, tapi sebagai keluarga almarhum Ibu Kurdip Kaur di Medan ya, di Sumatera Utara saudaraku ya. Saya bertindak mewakili beliau, dan beliau mengucapkan terima kasih, menyampaikan salam kepada jemaat. Terima kasih untuk semua kenangan indah, untuk semua kebersamaan ketika bersama-sama dengan almarhum ya. Ya, puji Tuhan. Kita pun tentunya juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar almarhum ya, sehingga hari ini walaupun mereka tidak bisa hadir, kita diberi kepercayaan, diberi kesempatan untuk bisa memperingati 40 hari meninggalnya beliau ya. Puji Tuhan ya. Sebab itu sudah dikasih Tuhan ya, kita harus selalu berjaga-jaga, karena memang benar-benar seperti suami almarhum Pak Beni itu meninggalnya juga saudaraku, dia tidur tahu-tahu
nggak bangun lagi. Ini pun juga demikian almarhum. Dan bahkan 2 hari sebelum meninggal sudah cerita kepada adiknya, Ibu Cita, ya, ceritakan, ya, tolong ya, saya mau pergi, ya, tolong ini nanti kalau aku pergi, tolong ya, apa yang ada di rumah di Tambun, yang ini kasihkan Bapak Gembala, yang ini kasihkan keluarganya itu Pak Jaka, yang ini kasihkan ke yang selama beberapa waktu lamanya membantu, ya, Ibu Maria, Ibu Kokom dan lain sebagainya. Udah dibagi-bagi saudara. Dan sama sekali di luar dugaan, tahu-tahu ternyata itu pamitan. Ya, saya melihat orang percaya bisa tahu kapan saatnya dipanggil Tuhan. Maka saya pun juga tahu kapan Tuhan panggil, yaitu setelah saudara, ya. Enggak, ini bercanda ya saudara-saudara ya. Nah, kita tahu ya. Yang jelas kapanpun Tuhan panggil kita dalam kondisi siap. Ya, kenapa? Ketika Tuhan panggil, kita bukan beralih ke dunia yang menyedihkan. Alkitab katakan justru kematian itu sebuah keuntungan bagi orang percaya. Mengapa? Bisa berhenti dari segala jerih lelah. Selama di dunia ini saudara, kita penuh dengan yang namanya penderitaan. Ya. Hujan sedikit, ya kehujanan, mulailah flu, ya. Capek sedikit, encoknya kumat, ya. Ya, nggak mandi sehari, ya mulai panuan, ya. Ya, nggak keramas 1 minggu, kutunya mulai lompat-lompat. Ya, hidup ini ada banyak masalah saudara. Belum masalah-masalah rumah tangga, masalah anak-anak. Saudaraku dikasih Tuhan, datang sini berganti nggak diundang, ya. Mungkin ada di antara saudara ya lalui 2023 dengan banyak tetesan air mata. Namun saya mau katakan Tuhan sayang sama saudara. Kalau sampai hari ini kita bisa berkata goodbye 2023 itu karena pertolongan Tuhan, amin. Katakan kanan kiri, Tuhan Yesus sangat baik. Sehingga kita boleh ada hari ini, ya. Haleluya. Maka di sini nggak ada yang boleh sedih, ya. Saya ingin saudara bersuka cita mengucap syukur dan kebaikan Tuhan. Coba kasih senyum yang paling indah yang kau miliki kepada saudaramu. Katakan Tuhan Yesus sangat baik. Kelihatan giginya nggak apa-apa. Udah sikat gigi kan? Iya. Ya, haleluya. Pun juga saya percaya untuk keluarga yang ditinggalkan saudara kita yang tercinta, walaupun mereka juga merasa sangat kehilangan, ya, tapi mereka bersukacita juga karena apa? Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih penghiburan, ya, dan semua prosesnya bisa berjalan begitu indah. Maka pada kesempatan hari ini saya akan menyambung firman yang minggu lalu saya sampaikan kaitannya dengan waktu. Kenapa? Karena memang saudara, ya, kita ini punya paket waktu masing-masing. Dan paket waktu yang Tuhan berikan kepada kita itu beda-beda. Ada yang paketannya ya 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang ya lewat dari itu saudaraku, ya. Kita nggak tahu. Dan kadang-kadang bicara tentang kapan Tuhan panggil hidup kita juga sama sekali nggak disangka-sangka. Ada orang selama berbulan-bulan sakit, ya, sudah di ronsen, masuk ke ruang ICU, ya, kondisinya udah memprihatinkan. Mulai datang panggil Pak Gembala, panggil pendeta-pendeta dari mana-mana yang dia kenal, ya, datanglah mereka, ya, pendeta yang kelihatannya segar, ya, dengan tubuh yang kelihatan gagah kuat, perut buncit, saudaraku, ya, kelihatannya masih gagah. Begitu doa, ya, ternyata bukannya yang tadi didoakan, ya, ibu yang sakit-sakitan itu meninggal, malah duluan pendetanya yang meninggal. Kejadian seperti itu banyak. Dan mungkin kita juga melihat ada di sekitar kita. Maka apa? Pesan firman Tuhan, kita harus selalu siap sedia.
Saudara siap dipanggil Tuhan? Ya, siap nggak siap? Jangan om saya belum siap. Ya kalau Tuhan mau gimana? Ya, harus siap. Saya pun juga siap kalau memang Tuhan panggil. Kalau saya bilang jangan dulu Tuhan, dia dulu gitu. Ya, karena saya masih banyak pekerjaan ya, saya masih banyak kerinduan yang ingin saya lakukan untuk Tuhan. Ya, kalau boleh kasih saya waktu. Ya. Dan kalau hari ini Tuhan masih kasih saudara waktu, maka Anda nggak boleh main-main dengan waktu itu. Anda harus gunakan sebaik-baiknya. Ya, mari kita buka firman Tuhan dalam Khotbah pasal 3 ayat 1. Ini ayat yang saya yakin Bapak Ibu Saudara sudah sering baca ayat ini. Khotbah pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama. Ya. Kalau nggak berdiri kayaknya kurang mantap. Ya, mari kita berdiri membaca firman Tuhan. Khotbah 3 ayat 1. Dalam nama Tuhan Yesus kita baca 1, 2, 3. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ngomong kanan kiri, untuk segala sesuatu ada masanya. Ya, oke. Terima kasih. Silakan duduk. Ya. Apa maksud daripada firman Tuhan ini yang berkata segala sesuatu itu ada masanya? Pesan tersirat dari firman Tuhan ini adalah kita itu harus menghargai waktu. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa manfaat. Dan bicara waktu itu, saudara-saudaraku, itu bukan hanya bicara tentang detik, tentang menit, tentang jam, tentang hari, tentang minggu, tentang bulan, tentang tahun. Bukan hanya itu. Bicara waktu itu juga bicara tentang peristiwa, bicara tentang peluang, bicara tentang kesempatan, bicara tentang momentum yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Ada kesempatan-kesempatan yang datang dalam hidup kita yang Tuhan mau untuk segera kita respon, untuk langsung kita eksekusi. Ketika itu tidak datang, ketika kita nggak eksekusi, maka saudaraku, peluang yang datang itu bisa akhirnya sirna dan belum tentu datang lagi. Contohnya tadi malam di dalam grup pendeta-pendeta Sejabodetabek tiba-tiba di-share dijual drum murah harga 700.000. Wah, ya sudah langsung ada orang yang merespon, ya. Drumnya lengkap enggak? Ya. Oke, ambil di mana? Saya pikir, waduh, sudah ada ini yang ambil. Ya, saya ingat kemarin waktu kita Natalan, ya tim musik sempat berdebat mengenai masalah latihan, ya, sampai ada yang kehilangan sejahtera. Kenapa? Karena gara-gara bingung, ya, mau ngangkat drum ini punyanya orang. Ya, coba kalau punya sendiri kita nggak akan bingung, ya. Maka ya, saya lihat itu Tuhan, saya ingin kalau boleh ini drum yang murah ini bisa menjadi milik GPDI Philadelphia. Nah, sudah aku dikasih Tuhan, saya telepon lagi kepada yang punya, tinggalnya di daerah Jakarta Barat sana. Ketika saya telepon, padahal dia baru ngecat ya di grup, kok saya telepon kok nggak diangkat? Apa jangan-jangan dia takut sama saya karena profil WA saya itu sedang berdua sama mantan Kapolres Bekasi, sekarang jadi Kapolres Jakarta Utara, Pak Gideon, saudaraku, ya. Apa jangan-jangan itu? Saya telepon lagi. Akhirnya saya hubungilah Pak Timi, ya. Pak, ya ini saya kasih nomor telepon yang lain sampai nomor 3. Ya sampai 3 nomor, maksud bukan nomor 3. Itu pemilu dulu. Sampai salah ngomong, ya. 3 nomor, ya. Jadi saudaraku dikasih Tuhan. Akhirnya saya ngomong sama Pak, gini aja deh Pak, saya tunggu respon balik aja. Kalau dia nelpon saya, ya berarti Tuhan mau itu punya saya.
Tapi kalau enggak ya udahlah, mungkin Tuhan nggak mau kasih saya bekas-bekas, mungkin mau kasih yang bagus ya gitu ya saya. Tapi saya kaget ketika tadi pagi tiba-tiba itu WA muncul lagi. Ternyata kemarin belum jadi yang sudah pesan tadi. Maka saya langsung langsung hubungi, deal Pak, saya minat, saya akan beli ya, karena nggak ada, mana ada dalam harga 700.000 ya. Ya sampai botak juga susah nyarinya saudara ya. Akhirnya saya ya eksekusi itu. Tapi kemudian ada tantangan datang. Ngambilnya piye itu ya. Jakarta Barat lagi saudara ya. Waduh gimana? Saya ingat si Jaka ini jago dalam hal pengantaran barang. Bayangin aja saudara, dia bisa membawa peralatan itu sampai di motor itu sampai tumpuk-tumpukan. Bisa nggak kira-kira membawa drone? Resiko nggak mungkin, ya. Akhirnya saya iseng-iseng nelpon Pak Utomo. Dan saya udah janji mau ngambilnya itu besok. Kenapa ini hari Minggu nggak mungkin? Rupa-rupanya Pak Tom, Pak, mobil saya lagi ada di Sudirman di Jakarta Selatan, ya. Tapi plat saya itu ganjil. Kalau Bapak mau hari ini juga, oh gitu ya. Ya udah, langsung saya hubungi hari ini juga. Makanya nih tadi saya agak terlambat. Kenapa? Saya dari sama Jaka itu urusan geram dulu saudara. Kenapa? Saya gak mau kehilangan yang namanya momentum. Anak-anak muda dengar baik-baik. Kadang-kadang yang namanya pekerjaan itu datang juga tiba-tiba. Anda nunggu itu ya. Saya masih ingat dulu Pak Yohanes ya, dia masih karena nggak ada kerjaan, saya titipin dia ke satu keluarga pendeta di Kerawang sana. Kerjaannya dia fotokopi. Tiba-tiba ya datang. Hari ini juga harus ke Kelapa Gading, ya. Dites, mau gak mau langsung tinggalkan saudara. Bisa langsung dites, ya. Jadi saudaraku, bukannya pekerjaan itu yang harus menyesuaikan kita. Kita yang harus menyesuaikan dengan panggilan itu. Saudara nggak bisa bilang, Pak Direktur, entar dulu, gua lagi repot, ya. Besok ya panggil saya, ya nggak bisa gitu, saudara. Pun juga dengan Tuhan memanggil kita, pun juga dengan momentum yang Tuhan kasih, kadang-kadang datang itu secara tiba-tiba, suddenly, ya. Bahasa Jerman ini ujuk-ujuk saudara dikasih Tuhan. Nggak disangka-sangka, muncul. Nah, ketika Anda tidak mengambil kesempatan, maka engkau kehilangan kesempatan. Dan belum tentu kesempatan itu datang lagi dalam hidupmu di bulan itu, atau di bulan depan, atau di tahun depan. Disinilah kita pentingnya kepekaan, kearifan, membaca atau mengenali yang namanya kairos, waktu Tuhan. Ini penting sudah dikasih Tuhan. Kadang-kadang ya sepersekian detik itu bisa menentukan apa yang terjadi atas hidup kita. Kalau saudara lagi di kendaraan, saudara di jalan raya, pas salah ambil keputusan sepersekian detik bisa kecelakaan. Ya. Jadi apa? Ini waktu Tuhan mau bilang waktu itu penting. Dikatakan dalam firman Tuhan itu untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktunya engkau lahir, ada waktunya engkau meninggal, ada waktunya engkau menanam, ada waktunya engkau mencabut yang engkau tanam, dan seterusnya. Jadi saudara dikasih Tuhan, kita harus bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Ada waktu beribadah, jangan nggak ibadah. Kenapa? Belum tentu suatu saat kau bisa ibadah. Waktunya nyanyi-nyanyilah. Kadang ada saatnya aku dinyanyikan, ya. Di seberang sana damai kekal, tak ada susah di seberang sana. Maka lagi disuruh nyanyi-nyanyi.
ngomong, ayo kita suka memuji Tuhan. Jangan tunggu kita dinyanyiin orang. Ya. Lagi ibadah. Ada orang saudaraku yang kacau menurut saya. Ya. Waktunya tidur dia nggak tidur. Ya. Jadi waktunya gereja dia tidur. Ini aneh saudara. Tapi di sini tidak ada. Nggak ada yang ngalamin atau nggak ada yang ngaku. Ya, jangan dibalik. Semua sudah ada timingnya, dan kita harus berjalan menurut timing itu. Dalam berjalan pun saudara, ada saat-saatnya engkau tancap gas, ada saatnya engkau harus ngerem. Engkau nggak bisa, saya nggak mau ngerem, maunya tancap gas terus, modar saudara. Ya. Atau saya mau lembe-lembe toyan-toyo, ya, toyantu maule aja, ya, felan-felan saja. Yang penting nyampe, nggak usah gerusa-gerusu, alon-alon asal kelakon. Engkau sedang ada di jalur cepat, saudara, di ting, saudara. Aku jadi kejadian pernah satu ketika waktu itu saya masih jadi guru sekolah minggu, dan saya punya keahlian luar biasa, yaitu saya bisa naik sepeda tanpa megang setang. Sepeda ondel, lepas tangan dua. Dan saya lagi mau ngajar di satu cabang sekolah minggu. Saya masih ingat sambil main gitar, saya nyanyi, kepadamu ku berdoa, dan ku pinta, tiba-tiba dari belakang ada bisa pari. Ya, saya tiba-tiba saudaraku itu bis berhenti. Saya pikir tuh mulai keneknya turun. Saya pikir mau minta maaf sama saya. Karena apa? Karena sudah itu angin dari bis sambaran itu terasa. Ternyata nempeleng saya saudara. Sampai gigi saya lepas satu waktu itu. Kaget ya. Saya gigit itu lidah saya. Ya, seenaknya kamu. Oh, jadi rupanya nggak boleh kita. Ada saat-saat kita ngegas, ada saat-saat kita berjalan santai. Itulah yang dimaksud dengan segala sesuatu itu ada waktunya. Dan orang kalau ingin berhasil harus bisa, saudaraku, memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Dalam hidup ini Tuhan sudah kasih kita semua paket waktu. Dan firman Tuhan katakan kita harus pertanggungjawaban kepada Tuhan. Ya, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan tentang waktu ini apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Yang pertama di 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Ya, saya baca demikian 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibarui dari sehari ke sehari. Yang pertama yang kita dapatkan dari ayat firman Tuhan ini apa? Fakta bahwa dengan bertambah umur, bertambah tahun, berarti kita bertambah tua. Jadi bicara bertambah tua, makin tua itu alamiah. Ada di sini makin lama makin muda, makin gemoy? Nggak ada, gambarnya gemoy. Tapi belum tentu, ya sudah mulai peot-peot saudara-saudaraku ya. Saya nggak menyindir ya, sebab saya juga mengalami. Ya. Fakta Alkitab berkata apa? Hidup manusia itu mengalami kemerosotan. Coba bapak-bapak perhatikan istrimu. 20 tahun yang lalu, ya, semua masih kenceng. Ya, ya, semuanya masih bersinar-sinar, perutnya pun masih sepek, apa namanya, sepek ya. Iya, coba sekarang, ya, karena sudah pertumbuhannya nggak bisa ke atas ke depan, ya, ya, dia lemparkan sayap ke kanan, sayap ke kiri, saudara, ya. Nah, itu fakta hidup, ya, nggak ada secantik apapun dirimu. Kalau tambahnya digerogoti waktu, akhirnya juga merosot.
Kita bersyukur kita sudah meninggalkan tahun 2023. Hore, puji Tuhan, aku masih ada. Tapi fakta yang kau nggak bisa pungkiri adalah artinya engkau sudah tambah umur sekarang. Ya. Kalau kemarin umurnya 53, sekarang berarti sudah 54. Ya. Kalau kemarin 20, berarti sekarang sudah 21. Engkau makin tua. Ya. Tapi gak usah ngomongnya sampai magas, kamu makin tua. Nanti takutnya saudara pulang ya gak dikasih senyum lagi ya. Nah gitu saudara. Artinya apa saudara dikasih Tuhan? Kita harus sadar bahwa ada satu masa di mana kita tidak bisa pertahankan lagi kemerosotan itu sampai betul-betul kita musnah. Tidak bisa. Saudara memulas dirimu sehebat apapun ya. Jadi saudara mau ibadah sampai ngabisin waktu 1 jam di depan cermin ya, sudah pakai gincu merah, pakai eyeshadow ya, pakai celak, ini celak ya, nah celak, pakai yang merah-merah saudara ya, blush on bisa ya. Wow, keren, bagus aja, setuju aja. Jangan mentang-mentang, Tuhan kan nggak melihat rupa saudara, kemudian bangun tidur nggak sikat gigi langsung awet-awet ke gereja. Nanti juga saudara dibully juga saudara ya. Ya maksud saya begini saudara, sehebat apapun kita mempercantik diri kita, seiring berjalannya waktu kita mengalami kemerosotan. Namun saudara, bahwa semakin tua itu alamiah, yes. Tapi bukan berarti Anda rohanimu juga merosot. Justru semakin bertambah umur harus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Maka ayat ini berkata, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, manusia batiniah kami dibarui dari sehari ke sehari. Ya, mari saudara kita barui manusia roh kita. Supaya apa? Semakin mendekati paket waktu tadi habis. Tadi saya sempat saudaraku ya, yang mau transfer bensin ya, nggak bisa. Kenapa? Paketnya habis. Nggak bisa ngapa-ngapain. Awas kalau sudah paket waktumu habis, semua yang kau cari ditinggal gitu aja. Maka saya pernah ngomong sama anak saya, Olin, tolong ya catat pin ya rekening papi ya, sekian. Ingat kalau saya mati, saya punya ya ada asuransi. Namanya ini. Asuransi ini dapat sekian juta, ini dapat sekian juta. Supaya apa? Supaya nanti aku mati diurus, saudara. Lah saudara mati dikira ninggalin utang, repot saudara. Setidaknya anak saya tahu, papiku banyak duit. Kalau mati, aku nggak mau nanti tinggal masukin ke got, ya taburin bunga, nggak mau aku, ya. Minimal ada penghormatan gitu ya saudara ya. Ditaruh di tempat yang bagus gitu. Petinya jangan peti triplek yang sudah sobek-sobek, jangan sudah nanti di kota ambruk lagi saudara, bahaya kan? Ya, saya sampaikan itu. Kenapa kita nggak tahu kapan saatnya durasi itu habis? Kita belajar dari almarhum, beliau mempersiapkan sedemikian rupa. Saya salut sama dia. Almarhum Ibu Budiko ini ya kenal Tuhan belum lama. Tapi ya dan kenal Tuhan pun ketika kondisi kakinya lumpuh waktu itu. Jadi saya kenal beliau dari Cik Susi ya. Cik Susi apa Cik Vina? Cik Vina. Jadi suatu ketika Pak Beni beli peralatan listrik di toko Cik Vina. Ya rupanya Cik Vina ini ngomong-ngomong ya. Akhirnya dengan singkat cerita Pak Beni ibadah di sini. Dan saya salut almarhum itu. Kita semua kalah. Ibadah 1 jam sebelumnya dia selalu udah siap saudara. Ya. Dan kemudian saudaraku apa lagi saya? Saya datang ke rumahnya. Itu Bu Mari
saya sedang dalam kondisi nggak bisa berjalan. Dia hanya di tempat tidur. Saksinya Ibu Pandiangan dan Ibu Agus ya, dia nggak bisa kemana-mana. Dia hanya di tempat tidur. Ya, saya ajak Bu Pandiangan sama Bu Agus mendoakan. Dan sering juga saya datang sendiri, saya terus doakan. Dan puji Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Akhirnya ya, termasuk dengan usaha terapi dan lain sebagainya, akhirnya dia bisa jalan. Ya. Bisa jalan, dan aneh saudara. Ketika dia sudah bisa mulai jalan, Pak Birnya tiba-tiba meninggal. Wow. Tapi saya lihat pertolongan Tuhan lama ini luar biasa. Jadi ada penyertaan Tuhan itu saya lihat betul-betul nyata dalam ini. Sampai-sampai saudara, ya, walaupun secara kekristenan belum lama, tapi saya lihat kasihnya dia mau dibuktikan. Lewat apa? Kalau disiapin tayangannya kan, kalau sudah siap ngomong, ya, saya mau kasih foto-foto, ya, kan, yang tadi, ya, Caka atau apa ya, kita mau saksikan, ya, sekilas tayangan karena ini memang kita ibadah dalam rangka awal tahun sekaligus dalam rangka peringatan 40 hari beliau, ya, ada banyak hal yang saya ingin kita juga belajar dari beliau. Dia sayang saudaraku sama kita, termasuk saya jujur ya, dia bilang sama saya gini, Pak Gembala, kalau boleh Pak Gembala, saya anggap adik saya, karena di sini saya nggak ada siapa-siapa, ya. Dan saudara tahu, ketika kita punya pengerja sering nginep di rumah beliau, dan dia manggilnya pun mami, ya. Udah dianggap, termasuk anak-anak saya pun ya sudah dianggap cucunya dia. Maka saudaraku, ya, beliau sering ngajak kami keluar, ngajak kami makan, ngajak pengerja ke mall, saudaraku. Padahal menurut saya dia bukan berkelimpahan, hatinya yang berkelimpahan, ya. Kenapa saya tahu? Karena saya yang sering disuruh ngambil ATM. Jadi saya tahu berapa pinnya, berapa nominal uang di ATM-nya, saya tahu, saudara. Ya. Tapi ya kadang-kadang uangnya cuma sedikit, tapi karena ingin membahagiakan kami. Termasuk ketika Lisa datang dengan apa, mereka pulang, ya. Kita dari gereja ngasih, dia tetap ngasih sendiri, saudara. Ya. Saya lihat ibu ini, ya, sukacitanya luar biasa. Dan pengakuannya tiap hari. Dia persekutuan, walaupun kita ibadahnya dia karena keterbatasan nggak bisa aktif ibadah, tapi tiap hari dia bersekutu, ya, lewat online, diikuti hamba Tuhan, dan dia bertumbuh sampai meninggalnya pun pengakuan dari almarhum Ibu Cita, dia minta dikubur dengan cara Kristen, walaupun sebenarnya dia itu Hindu, ya, karena keluarga besarnya Hindu, tapi apa? Karena dia merasakan kasih sayang Tuhan yang luar biasa. Dan saudaraku dikasih Tuhan, ya, saya rindu, mari, ya, walaupun kita nggak bisa melihat langsung bagaimana jasad, ya, kita saksikan foto-foto kami bekerja, kami dibawa ke Transmart, ya, di Transmart. Di waktu kita kemarin tahun Pak Fendi, ini Natalan kita di Wanawani. Dibawa ke mall sama Pak Gembala, sampai ke Sumarekon, sampai ke Jakarta Atrium, Jakarta Pusat di Atrium. Mereka dibeliin supaya sepatu, baju, padahal duitnya nggak banyak. Kasihnya luar biasa. Dan akhirnya kita lihat sudah sehat,
2 hari dia rasa gatal, digaruk-garuk. Kemudian ternyata Tuhan panggil. Kita nggak bisa menyaksikan. Kemarin keluarganya datang, barang-barangnya diangkut ke pastori. Saudara nanti kaget kalau sudah ke rumah saya, hampir semua barang miliknya ya almarhum itu ada di rumah saya. Lemari, buffet, termasuk baju ini juga yang saya pakai itu baju almarhum, ya, suami almarhum. Saya melihat hidupnya singkat ketika dia mengenal Tuhan, tapi hidupnya bisa saya nikmati. Maka poin yang kedua, saudaraku, bukan soal berapa lama kita hidup di dunia ini, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita hidup. Percuma kita dikasih umur 100 tahun, tapi hidup kita tidak berarti bagi orang lain. Hidup kita menjadi batu sandungan, hidup kita menjadi sampah masyarakat, hidup kita dicaci maki, kita datang orang takut, percuma. Yesus hidupnya gak lama di dunia, hanya 33,5 tahun, saudaraku. Satu umur yang masih sangat muda, tetapi dengan umur yang hanya 33,5 tahun di dunia, dia menorehkan karya yang luar biasa, utamanya karya keselamatan, menebus kita semua, sehingga seluruh dunia yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kita mengenang dia sudah dikasih Tuhan. Maka penting bagi kita di ibadah awal tahun ini, sekaligus peringatan 40 hari mengenang beliau, bagaimanakah kita hidup? Selama ini hidupmu untuk apa? Apakah untuk dirimu sendiri? Engkau kerja untuk mengumpulkan buat dirimu sendiri? Artinya apa? Engkau belum kaya di hadapan Tuhan. Kenapa? Ciri orang yang kaya, dia hidup bukan hanya untuk diri sendiri, tapi bisa dinikmati oleh orang lain. Engkau boleh tidak kaya secara materi, tapi engkau harus kaya secara hatimu. Engkau harus melimpah hatimu dengan ucapan syukur. Karena bicara berkat jasmani itu satu dengan yang lain beda-beda. Dan manusia gak ada yang namanya puas. Ketika engkau masih punya sepeda ontel, engkau berdoa siang malam, Tuhan kasihkan aku sepeda motor. Dan akhirnya pada saat waktu tertentu doamu dijawab, engkau punya sepeda motor. Saya tanya, apakah engkau sudah puas ketika engkau punya sepeda motor? Belum. Oh Tuhan, sepeda motorku cuma 1, ya anakku ada 3. Aduh, masalah ini Tuhan. Kalau boleh belikan aku, kasih aku mobil. Kasihlah mobil sampai ngutang-ngutang, saudaraku. Ya, saya nanya, apakah itu sudah bisa memuaskan hatimu? No. Termasuk semua yang kita kejar di dunia ini gak bisa memberikan kepuasan. Jangan ada di antara saudara, Tuhan, aku gak puas cuma punya istri 1, gembrot pula. Aku mau kasih 2 Tuhan. Ya, gak akan memuaskanmu juga. Semua yang ada dalam dunia gak bisa pernah memberikan kepuasan dalam hidup. Kenapa? Kepuasan itu tergantung hatimu. Bagaimana kau bisa mensyukuri. Makanya saya pernah nyanyi lagu, ya, baju baru puji Tuhan, nggak pakai baju puji Tuhan. Maksudnya nggak pakai baju baru, ya. Jangan, saudara, ya. Natalan, orang tahun baru orang pada seneng-seneng, kita di rumah aja, ya udah nggak apa-apa. Jangan paksakan diri. Itu yang ku alami, saudara, ya. Mengucap syukur, karena apa? Yang penting pemeliharaan Tuhan nyata atas hidup kita. Dan yang terakhir, saudara, ya, saya ingin kita belajar dari pengalaman Paulus. Apa yang Paulus katakan tentang arti hidup? Kita baca Filipi 1 ayat 21, ayat yang terakhir. Mudah-mudahan nggak muncul ayat lagi, ya. Filipi 1 ayat 21, mari sama-sama kita baca. Oh yaudah, kita langsung baca, ya, tanpa harus melihat di situ. Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-21, ya. Sudah ketemu? Yang sudah ketemu katakan amin. Yuk sama-sama kita baca dalam nama Tuhan Yesus. Filipi 1:21, 1, 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah. Nah,
Ini bagi Paulus. Nah sekarang tadi sudah baca, bagiku hidup adalah Kristus. Ya, yuk coba kita ngomong sama-sama ya. Kita nyatakan iman kita kepada orang lain. Bagiku sudah tunjuk dirimu ya. 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kataku diganti katamu. Ngomong sama saudara kita. 2, 3. Karena bagimu hidup adalah Kristus. Bagaimana mati keuntungan? Kalau hidupmu adalah Kristus. Kalau engkau hidupmu untuk setan, mati sebuah apa saudaraku? Sebuah kesialan. Yang dibilang mati untung itu apa? Kalau kita hidup untuk Kristus. Nggak peduli matinya dengan cara apa, ya? Mau cara ditembak, mau cara mati tadi ikut pesawat yang lewati Cicalengka, ya? Mau saudara apa? Cara Tuhan membongkar kemah kita beda-beda. Tapi yang jelas saudara, kalau engkau hidupmu di dalam Kristus, kematianmu adalah keuntungan. Amin. Maka saya berani berkata juga, almarhum Ibu Maria Godipka, kematiannya adalah sebuah keuntungan. Keuntungannya apa? Pertama, berhenti dari jeri lelah. Yang kedua, tinggal bersama dengan Bapa di surga. Ya, ingat ketika ada orang yang kaya raya mati, ya, hidupnya saudaraku nggak pernah untuk orang lain, dia hanya mikir diri sendiri. Kemudian dalam waktu bersamaan ada namanya Lazarus, ya, yang hidupnya susah juga mati. Tapi perbedaannya apa? Di sana dia melihat yang si Lazarus yang hidup susah itu, dia ada di pangkuan Bapak Abraham. Dan Alkitab juga katakan kepada kita, ketika kita meninggal, kita ada di pangkuan Bapa. Tulisannya biasanya kalau saya mengucapkan selamat, kalau orang meninggal apa? Rest in peace, ya, istirahat dalam damai. Itu, dan saya lihat kematian orang-orang yang di dalam Tuhan kadang-kadang terpancar juga dari mukanya, saudara. Ya, mukanya indah, senyum. Saya berharap nanti ketika saya mati muka saya senyum, jangan mencorong begini, saudara lari kabur, ya. Kalau saya begitu ditutup ya. Ya, jangan menakutkan, ya. Itu Bu Maria tadi kita lihat fotonya. Ini pengakuan adiknya, dia lebih cantik daripada hari-hari. Memang Bu Maria ini ketika dia masih muda seperti artis Bollywood, saudara. Makanya almarhum Pak Benny itu tergila-gila sama dia, ya, karena memang cantik, saudara, ya. Tapi ya itu tadi, namanya manusia kan mengalami kemerosotan, tapi masih suka berdandan. Tetapi saudaraku, kesaksiannya dia auranya itu Tuhan. Saya percaya dia sudah berada di sisi Tuhan, ya, tenang bersama dengan dia. Maka tanpa bermaksud menakut-nakutin saudara, ayo saudara, walaupun saya berkata selamat memasuki tahun baru, tapi mari kita perhatikan hidup kita dengan sama, ya. Hidup harus bisa jadi berkat. Apa maksudnya jadi berkat? Dinikmati oleh orang lain. Hidup itu sebuah kesempatan. Kesempatan buat apa? Kesempatan melayani Tuhan. Ayo ya, tahun 2024 saya pengen saudara lebih giat melayani Tuhan. Amin. Ngomong kanan kiri, ayo kita lebih semangat melayani Tuhan. Pengen ayatnya enggak? Jangan udah kebanyakan. 1 Korintus 15:58 mau saya dibaca, ya. Dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Artinya apa? Engkau akan terima upah dari Tuhan, ya. Maka hari ini sekalipun hujan-hujan sudah datang, saya angkat jempol. Senang saya. Walaupun tadi, aduh ini hujan, apalagi pemimpin pujian sudah ngomong, oh gelap gulita. Aduh gimana?
saya susah mau namanya musim hujan ya beginilah saudara, ya. Tapi saudara harus tahu, selama sekian waktu lamanya banyak petani menjerit. Kok panas terus sampai susah nggak dapat air. Sekarang hujan saudara ngomel, kasihan tuh petani saudara. Ya. Kita aja kadang, aduh panas banget, sudah pasang AC masih kepanasan. Sekarang kita nikmati. Hujan bukan alasan untuk kita rajin ibadah. Amin. Ngomongan lagi, hujan jangan jadiin alasan. Saya mau lihat minggu depan. Kalau hujan kamu datang ya? Ya, Tuhan memberkati kita sekali. Ya, puji Tuhan. Jadi saudaraku, di akhir penyampaian firman Tuhan ini, saya pertama mengatasnamakan jemaat terlebih dahulu, mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan, Ibu Cita dan keluarga yang ada di daerah di Sumatera Utara. Pun juga saya mewakili keluarga yang berduka, saya juga mengucapkan terima kasih kepada jemaat Philadelphia semasa hidup almarhum saudara ya menjadi sahabat yang baik, memotivasi sehingga mereka ya bisa bersuka cita, senang bersama-sama dengan kita. Dan menjadi doa kita bersama bila semua keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan kepada Tuhan ya, hiburan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita naikkan pujian ku tak membawa apapun juga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali, saat ku kembali ke surga. Lagi ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Semua ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku minta, inilah yang ku minta sebagai hamba, habis pada hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemana berdua hati yang menyembah dalam doa kebenaran sama-samanya. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan hari ini berkata, untuk segala sesuatu ada masanya. Masing-masing kita diberikan paket waktu oleh Tuhan. Kita nggak tahu kapan waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu berakhir. Apakah dalam bulan ini kita masih hidup, ataukah tidak lama lagi Tuhan pun memanggil kita, seperti yang dialami oleh saudara kita yang kita kasih almarhumah Ibu Maria Berdiko. Bukan soal berapa lamanya kita tinggal dalam dunia yang penting, tetapi bagaimana kita menggunakan hidup kita ini selama Tuhan kasih kesempatan. Adakah hidup kita memuliakan Tuhan? Adakah hidup kita menjadi berkat? Adakah kita melayani Tuhan yang sungguh-sungguh? Apa yang engkau lakukan selama engkau diberi waktu hidup di dunia ini sangat menentukan apa yang engkau akan alami di kekekalan nanti. Maka mari, selagi ada kesempatan, selagi Tuhan kasih waktu, kita gunakan dengan sungguh-sungguh untuk memuliakan nama Tuhan. Saya mengundang kita bangkit berdiri,
Kita naikkan pujian ini satu kali lagi dari awal. Ku tak membawa apapun juga. Ku tak membawa apapun juga. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya. Hati sebagai hamba yang mau dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam rangkaian kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya. Hati sebagai hamba yang mau dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam rangkaian kebenaran sampai selamanya. Amin. Terima kasih ya Bapak Yesus, Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepada Engkau ya Bapak. Tak habis-habisnya Tuhan, rahmat-Mu Tuhan selalu ada, selalu baru untuk kami ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami sudah masuk di tahun 2024. Sudah 7 hari kami berada di tahun 2024 ini. Terima kasih ya Bapak untuk penyertaan-Mu ya Bapak. Kasih-Mu yang telah menyelamatkan kami dari masa yang lalu, dari masa hidup kami yang kelam. Biarlah kami tinggalkan tahun 2023, kami masuk sudah di tahun 2024. Biarlah kami membawa harapan yang indah di dalam Engkau ya Tuhan. Dan hidup kami berikan, kami persembahkan hanya kepada Engkau. Biarlah ini waktu, kesempatan, momentum untuk kami sadar ya Bapa, bahwa itu semua adalah waktu-Mu ya Tuhan. Buat kami mempergunakan waktu sebaik-baiknya Bapa, untuk tidak kami menyanyiakan momentum yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk kebenaran firman-Mu pada sore hari ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, biarlah di tahun 2024 ini kami Tuhan cepat untuk merespon setiap suara-suara-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu di tempat ini ya Bapa. Biarlah suara-Mu untuk menjadi rema Tuhan, menjadi teguran, menjadi nasihat bagi kami ya Bapa. Dan kami terlebih mengintrospeksi diri kami ya Bapa. Dan diri kami membawa diri kami untuk lebih dalam, untuk masuk di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran isi hati-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan suara-Mu ya Tuhan melalui hamba-Mu di tempat ini. Kiranya Engkau memberkati pelayanan pekerjaan hamba-Mu di tempat ini ya Bapa. Biarlah berkat-Mu yang tercurah atas hidupnya, berlimpah-limpah atas hidupnya, dan Kau berkati kedua anaknya dan seisi rumahnya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan doa kami ini Tuhan. Dan sebentar lagi kami juga akan memberikan persembahan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa Yesus, hamba Elohim, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, terima kasih Pak. Saudaraku akan dibagikan laporan keuangan kas jemaat. Tentunya tidak semua satu-satu, tapi satu keluarga cukup satu. Pun juga laporan operasional gedung. Nah, dari sini ada permohonan dari divisi keuangan gedung. Sekiranya ada Bapak Ibu yang belum ambil bagian, ingin terlibat memberkati untuk gedung ini, saudara nanti bisa menyatakan kepada Ibu Titin atau lewat saya ya. Itu untuk kas diakonia nanti menyusul. Nah, kemudian saudara-saudara, di depan sana itu ada dua jenis kalender. Kalender pertama kalender gereja, itu masih ada lebih. Jadi saudara-saudara yang kemarin-kemarin belum sempat ngambil
saudara nanti boleh ngambil. Ya, harganya berapa Om? Terserah saja, ya, sukarela saja karena ya ini sudah masuk di bulan Januari ya. Ya, kalau nggak ada nggak apa-apa, ngambil aja. Yang satunya kalender dari Pak Pendeta Deniwala ya, Perindo nomor 7 ya. Itu ada 100 eksemplar, saudara boleh ngambil sebanyak-banyaknya ya. Ya, dihabisin boleh. 1 orang 5 juga nggak apa-apa ya. Ya, nanti kalau kurang masih banyak stoknya ya. Mau dipasang di dapur, mau dipasang di kamar mandi silahkan ya. Itu bebas free ya. Ya, itu. Yang berikutnya saudaraku, sekali lagi ada salam dari keluarga almarhum ya yang ada di Sumatera Utara. Ya, sekali lagi terima kasih untuk penyelenggaraan ibadah 40 hari mengenang kepergian beliau. Ya, kita doakan supaya keluarga yang ditinggalkan semuanya diberikan kesehatan dan mereka juga boleh sesuatu mengalami kuasa Tuhan ya, seperti yang terjadi pada almarhumah ya. Setelah ini saudara-saudara jangan langsung pulang. Saudara, ada berkat yang disiapkan ya, berkat jasmani oleh keluarga ya dari Sumatera Utara ya. Ya, saya ya hanya perpanjangan tangan ya. Ya, jadi saudara ya nanti bisa mau dimakan di sini boleh, mau di rumah monggo silahkan ya. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai ketemu lagi di ibadah berikutnya. Oh ya, satu lagi. Saya sebagai gembala mengucapkan selamat datang ya kepada Saudari Esther, saudari atau ibu? Saudari Esther ya. Ya, puji Tuhan. Nanti jangan lupa kita ya semua ya bersalaman, kenalan. Harapan saya bukan cuma hari ini, nanti bisa bergabung bersama keluarga Allah ya. Di tempat ini kita bertumbuh bersama-sama ya. Tinggal sekitar Kalibaru ya. Ya, sekiranya berkenan nanti segini banyak ya. Yaitu. Saya kira itu saja. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Kita akhiri ibadah kita. Ada lagi Pak? Oke ya, Tuhan berkati. Mari sama-sama kita berdiri. Kita dan hidup ini adalah kesempatan ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kurang. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi aku masih kurang. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Di akhir ibadah kami pada sore hari ini, inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Pakailah hidup kami
selagi Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk kami hidup. Ampuni kalau selama tahun 2023 kami sering memboroskan waktu kami untuk hal yang sia-sia. Tapi firman-Mu hari ini menegur kami untuk kami memanfaatkan waktu dengan baik, menggunakan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat, supaya hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Hidup kami dikenang orang sebagai pribadi yang baik, seperti yang terjadi kepada saudara kami yang kami kasih almarhumah, yaitu Ibu Maria Gurdip Kaur. Tuhan sudah memanggil pulang. Kami percaya beliau sudah ada di sisi-Mu, bersuka cita bersama dengan Tuhan, sudah berhenti dari segala jerih lelahnya selama hidup dalam dunia ini. Tuhan, sukacita menjadi bagian atas hidup almarhumah ya Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan. Kiranya Tuhan tolong memberikan kekuatan, memberikan kemampuan penghiburan, terutama iman yang teguh, memberikan keselamatan ya Tuhan, supaya keluarga Ibu ya Tuhan Maria Gurdip Kaur yang ada di Sumatera Utara mengalami pertolongan, mengalami pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun yang dikerjakan dalam rangka 40 hari pada hari ini, Engkau memberkati berlipat-lipat kali ganda. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang tidak bisa hadir, kiranya Tuhan juga menyertai mereka yang baru pulang kampung. Mereka bisa kembali dalam kesegaran yang baru untuk kembali beraktivitas dengan baik. Kami semua yang sudah ada semua pemeliharaan Tuhan, kami mohon Engkau pimpin langkah kami. Tuhan menyertai perjalanan hidup kami. Kerinduan kami seperti kami sudah melalui tahun 2023 dalam penyertaan Tuhan, maka di tahun ini pula kami boleh alami penyertaan Tuhan kembali. Engkau Allah Immanuel bersama dengan kami dalam seluruh aspek kehidupan kami, baik dalam kami mencari nafkah, dalam kami bersekolah, dalam kami bekerja, dalam kami berumah tangga, melakukan semua aktivitas hidup kami. Kami mohon penyertaan Tuhan. Dan bila rancangan-rancangan Tuhan yang indah untuk masa depan yang penuh harapan menjadi bagian hidup kami, digenapi dalam hidup kami di tahun 2024 ini ya Bapa. Banyak kesalahan yang sudah kami lalui, ampuni kami Tuhan, dan tolong mampukan kami supaya kami tidak membuat kesalahan-kesalahan kembali atas hidup kami, tapi kami boleh isi hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan juga ibadah-ibadah kami sepanjang tahun 2024. Kiranya semuanya dalam penyertaan Tuhan. Ada penambahan jiwa-jiwa baru. Ya Tuhan, ibadah kami diberkati Tuhan. Bahkan kami boleh melihat ada campur tangan Tuhan dalam banyak hal. Kalau boleh kami minta Tuhan, kami ingin punya tempat ibadah yang lebih baik daripada yang kami pakai selama ini. Tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Engkau ya Tuhan sumber berkat kami, pasti memberkati kami. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Akhirnya ya Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Sertai perjalanan pulang kami yang jauh maupun dekat, tibakan sampai di rumah dengan selamat. Memberkati semua kami Tuhan, baik para pelayan Tuhan maupun jemaat Tuhan. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Kekasih-kekasihku, angkatlah kedua tangan-Mu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Pulanglah, bawalah, terimalah berkat anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan penyertaan Allah Roh Kudus, sekarang, besok, sampai hari Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih.